Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United fantastis, superb, mampu menahan Liverpool 2-2 di Anfield. Ada banyak faktor positif di sana. Gua tidak akan terlalu banyak membahas hal negatif ya, karena gua tidak ingin terlalu melebih-lebihkan hal yang mungkin kurang, di mana ada lebih banyak faktor positif di pertandingan tersebut. Manchester United mampu mencetak 2 gol ke gawang Liverpool, dan bagaimana dari permainan sendiri pun juga Manchester United tampil bagus, bahkan menurut gue lebih bagus daripada Liverpool. Manchester United sebenarnya punya peluang untuk bahkan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Luar biasa. Kesimpulannya seperti itu, Manchester United di luar dugaan, di luar perkiraan, mampu menjebol gawang Liverpool, mengambil poin dari Anfield. Nah, di review pertandingan setelahnya gue bikin konten pun juga video-video lain yang terkait dengan rating, lalu juga apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Ada satu poin penting, yaitu adalah fighting spirit, karakter dari para pemain Manchester United. Ruben Amorim mengapresiasi sikap, attitude dari para pemain, dan dia katakan setelah pertandingan para pemain terlihat sangat lelah, dan ini yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Pemain memberikan segalanya di atas lapangan. Dan banyak komentar dari Sobat Football United dan juga fans-fans Manchester United lainnya bahwa diharapkan ini bisa konsisten, ini bisa berlanjut. Apakah itu bisa terjadi? Gua harapkan ya ini akan menjadi standarnya dari skuad Manchester United. Bahkan gue lupa, ada salah satu komentar yang menyebutkan kalau Manchester United bisa tampil seperti ini apa ya, mungkin paradoks aja ya. Manchester United mungkin bisa bahkan sampai juara liga kalau mereka bisa memaintain, memelihara penampilan seperti ini di setiap pertandingannya. Dan menurut gue sangat make sense, karena para pemain tampil agresif, determinasi tinggi, kerja keras, teknis individu maupun secara kolektif terlihat bagus, strategi juga pas. Ada banyak faktor positif. Pertanyaannya, apakah bisa konsisten? Kan di situ. Dan kalau melihat hasil yang didapat di Anfield, menahan imbang Liverpool yang memang luar biasa, ini kan bukan satu-satunya hasil fantastis yang diambil, yang didapatkan oleh Manchester United di bawah Ruben Amorim. Karena Manchester United menang menghadapi Manchester City di Etihad. Itu juga hasil yang luar biasa menurut gue. Lalu Manchester United walaupun kalah 2-0 menghadapi Arsenal, tapi bagaimana penampilan pada saat itu, Manchester United juga tampil bagus. Arsenal kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Manchester United. Akhirnya mereka harus mengeluarkan dalam tanda kutip senjata rahasia, yaitu adalah set piece ya, dari corner, dan 2 gol tercipta dari proses yang hampir sama, set piece bola mati. Tapi penampilan Manchester United pada saat itu juga bagus. Namun yang menarik adalah apa yang terjadi setelah 2 pertandingan tersebut, di mana Manchester United menurut gue tampil luar biasa. Setelah kalah menghadapi Arsenal 2-0, Manchester United menjamu Nottingham Forest dengan optimisme yang tinggi. Tapi apa yang terjadi di kandang sendiri di Old Trafford, Manchester United kalah 2-3. Setelah menaklukkan Manchester City di Etihad, Manchester United tandang ke Tottenham Hotspur Stadium di London. Apa hasilnya? Kalah 4-3. Kalau dilihat dari skornya nampaknya luar biasa ya, Manchester United kalah tipis nih, 3 gol bagi Manchester United berbanding 4 gol dari Tottenham Hotspur. Tapi kalau dilihat dari pertandingan apa yang terjadi di sana, Manchester United kesulitan sebenarnya. Gol yang diciptakan 1 dari bola mati, ya, lalu 2 gol lainnya karena kesalahan dari pemain Tottenham Hotspur, bukan karena permainan yang bagus menurut gue secara ringan amatiran. Lalu setelahnya Manchester United menderita 3 kekalahan beruntun menghadapi Bournemouth, Wolves, dan juga Newcastle, di mana Manchester United tidak bisa mencetak gol sama sekali. Lalu ya, di luar dugaan mampu menahan Liverpool. Ada satu faktor yang dikatakan
membawa perubahan ya, yaitu adalah faktor latihan nih, di mana Manchester United bisa mendapatkan waktu latihan yang lumayan, seminggu kurang lebih ya, dari pertandingan terakhir sebelum menghadapi Liverpool, di mana Manchester United bisa mendapatkan waktu latihan yang cukup, dan itu bisa langsung terlihat di atas lapangan. Nah, apakah faktor latihan ini juga yang akan merubah situasi nantinya di atas lapangan ketika menghadapi lawan-lawan setelah menghadapi Liverpool ya, Manchester United? Lagi-lagi sih, konsistensi itu memiliki banyak faktor menurut gue. Salah satu faktor yang menurut gue juga penting, yaitu bukan bukan terkait dengan taktik, tapi terkait dengan fisik itu saja. Pemain mungkin ingin kerja keras, agresivitas mereka ingin ditingkatkan, determinasi mereka ingin tinggi, ada taktik yang diberikan yang mungkin sesuai, tapi situasi fisik ini yang menjadi kekhawatiran dari gue sebenarnya secara ringan amatiran. Kenapa? Ketika menghadapi Liverpool, Manchester United luar biasa, 90 menit lebih mereka tampil agresif, tinggi sekali, mereka kerja keras. Hal yang bagus, hal yang sangat positif. Akhirnya bisa dinikmati nih pertandingannya, permainannya dari Manchester United. Tapi yang gue khawatirkan sekali lagi adalah situasi fisik. Kenapa? Ada dua hal setidaknya. Nomor satu, persiapan fisik dari para pemain Manchester United. Gue menilai masih belum optimal. Dan sering juga gue katakan ya, meningkatkan kondisi fisik itu tidak bisa dilakukan ketika musim ini sudah berjalan. Itu nomor satu. Nomor dua, yang ada pengaruhnya juga dengan situasi fisik secara kolektif sekali lagi, yaitu adalah kedalaman skuad dari Manchester United. Kalau kita lihat ya, kedalaman skuad dari Manchester United, kalau dari sisi jumlah mungkin bagus, tapi dari sisi kualitas di situ pertanyaannya. Sebagai contoh, lini tengah dari Manchester United kemarin ketika menghadapi Liverpool dihuni oleh Kobbie Mainoo dan juga Manuel Ugarte. Fantastis, tampil luar biasa. Selanjutnya Bruno Fernandes juga tampil sebagai gelandang tengah ya, di drop dari gelandang serang, tampil luar biasa menurut gue. Tapi kalau kita lihat, terlepas dari 3 nama tersebut yang mengisi lini tengah, siapa lagi di bangku cadangan ketika menghadapi Liverpool? Kalau melihat siapa-siapa yang bisa mengisi lini tengah ya, Manchester United memiliki Casemiro, Christian Eriksen, lalu ada Toby Collier, pemain muda yang masih minim kesempatan ini. Dan menurut gue dari 3 nama itu saja, Toby Collier, Casemiro, dan juga Christian Eriksen, kalau dibandingkan dengan 3 nama yang tadi gue sebutkan awal itu, Kobbie Mainoo, Ugarte, dan Bruno Fernandes, ada gap di sana. Casemiro, Christian Eriksen, gue berpendapat secara ringan amatiran, dari sisi determinasi, agresivitas, intensitas di bawah dari kualitas Ugarte dan juga Kobbie Mainoo. Jadi ada kesenjangan di sana. Dan ini menurut gue yang yang bisa jadi membuat perjalanan ini masih susah untuk bisa konsisten menurut gue. Lalu itu dari lini tengah. Belum lagi kalau kita bergerak ke sektor wingback misalnya ya. Ya, kemarin Manchester United memainkan di posisi wingback kanan ada Mazraoui, lalu di kiri ada Diogo Dalot. 2 pemain ini tampil selama 90 menit. Tapi di bangku cadangan ada siapa? Ada Anthony, lalu ada Tyrell Malacia. Di mana menurut gue secara ringan amatiran, dari sisi kualitas ada gap sedikit di sana, tapi paling tidak dari sisi kuantitas bisa tercover. Lalu kalau kita bergeser ke posisi gelandang serang dan juga penyerang ya, ada Diallo, ada Bruno Fernandes. Kemarin seorang Garnacho yang turun tampil lumayan. Tapi tetap menurut gua lampu kuning bagi Garnacho. Konsistensi ini masih dipertanyakan lah terkait dengan Garnacho. Harapan gua dia bisa tampil lebih bagus. Kemarin dia memberikan kontribusi berupa assist, tapi bagaimana determinasi dan juga agresivitas, gua secara ringan amatiran
masih berharap sebenarnya dia bisa lebih tinggi lagi, dan semoga itu bisa terjadi. Lalu lini depan juga, bagaimana Rasmus Højlund dan juga seorang Joshua Zirkzee, dari sisi kontribusi masih belum bisa memberikan hal yang dinantikan dari penyerang, yaitu adalah gol. Dan di sisi kanan Manchester United menurut gue masih terlalu mengandalkan Amad Diallo di sana. Jadi kedalaman skuad dari sisi gelandang serang dan juga penyerang ini masih tanda tanya. Dan menurut gue yang paling nyaman dan aman adalah posisi center back saat ini, dimana menurut gue ada Leny Yoro, ada Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez lebih oke lah dibandingkan dengan posisi yang lain. Dan balik lagi terkait dengan standar, gue harapkan hal terkait dengan situasi fisik itu justru bisa ditutupi oleh karakter. Ini bukan situasi yang ideal ya, dimana tadi gue katakan situasi fisik dari pemain Manchester United kebugaran masih belum terbentuk. Mudah-mudahan nanti di pre-season ya untuk menghadapi musim depan. Itu nomor 1. Nomor 2, kedalaman skuad pun juga tidak ideal, dan mudah-mudahan ini juga bisa diperbaiki di musim panas nanti, di bursa transfer. Tapi karakter, fighting spirit, itu yang gue harapkan bisa berlanjut. Artinya seperti Ruben Amorim katakan, yang diharapkan adalah setiap pertandingan para pemain dalam tanda kutip merasakan kelelahan. Artinya mereka memberikan segalanya di atas lapangan. Tinggal hal lainnya nih terkait dengan situasi fisik dan juga rotasi. Ini dari pihak staf kepelatihan lah yang mengaturnya. Dan gue harapkan nanti seandainya ada rotasi, pemain pengganti yang tampil yang masuk pun juga demikian. Karena kalau sampai itu yang terjadi, maka pembentukan karakter secara kolektif sebuah skuad ini ada perubahan ke arah lebih positif. Dan ini penting. Kenapa? Di musim panas nanti, di bursa transfer, menurut gue secara dengan amatiran, kemungkinan besar akan ada perombakan skuad. Pergantian skuad lah, bukan perombakan kayaknya terlalu banyak banget. Ada pergantian, ada yang akan lepas, ada yang akan masuk. Penting untuk dicatat, ketika pemain itu masuk, ya siapapun apapun posisinya, selain dari sisi teknis, ada hal berupa karakter skuad ini, dimana ini juga memegang peranan penting. Ketika pemain baru itu masuk, lalu environment atau lingkungannya ternyata lembek, ya percuma. Ini seperti mengulang apa yang terjadi 11 musim belakangan ini. Tapi ketika karakter skuad ini sudah terbentuk, pemain baru yang masuk dengan teknis yang baru, ya artinya kualitas teknis yang baru ini dihadirkan di Manchester United, dengan situasi kerja keras, karakter yang lebih positif dan lain-lain, ini bisa menjadi bahan bakar tambahan menurut gue. Dan ini sebenarnya yang dicari. Dan standar yang gue harapkan dari pertandingan menghadapi Liverpool, oke, permainan dan juga hasil, yes, tapi bagaimana karakter permainan. Itu sih yang gue harapkan dari pertandingan menghadapi Liverpool bisa terus berlanjut sampai dengan akhir musim nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat semuanya sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.